Baik, perkenalkan nama saya Marcelina Daily. Saya dari Prodi PJ Akuntansi dengan NIM 250301010008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai dasar pengenaan pajak, tarif, dan perhitungan PPh orang pribadi, serta PPh badan. Dan sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kelompok 3 yang telah berkenan mengizinkan saya menggunakan materi presentasi ini sebagai acuan utama. Baik, sekarang masuk pada materi pertama. Pembahasan kali ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, memahami konsep dasar pengenaan pajak atau DPP. Kedua, mendalami PPh orang pribadi mulai dari PTKP hingga tarif progresifnya. Dan yang terakhir, melihat aturan PPh badan beserta fasilitas pengorbanan tarif yang berlaku saat ini. Masuk pada bagian pertama, yaitu dasar pengenaan pajak atau DPP. Secara sederhana, DPP adalah nilai dasar dalam bentuk uang yang dikalikan dengan tarif pajak untuk menentukan berapa beban PPh yang harus dibayar dan harus segera dilunasi. Pada PPh, DPP ini berwujud penghasilan kena pajak atau PKP, namun cara menentukan PKP antara orang pribadi dan badan memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana orang pribadi mengenal pengurang berupa PTKP, sedangkan badan tidak. Untuk PPh orang pribadi, elemen penting pertama sebelum menerapkan tarif pajak adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Dasar PTKP untuk wajib pajak lajang adalah 54 juta per tahun. Setiap status pernikahan bertambah 4,5 juta dan setiap tanggungan bertambah 4,5 juta rupiah, hingga maksimal 3 tanggungan. Serta penghasilan neto yang melebihi angka PTKP inilah yang baru disebut sebagai penghasilan kena pajak. Pada halaman ini, kita melihat tarif progresif PPh orang pribadi berdasarkan UU PHPP yang berlaku sejak tahun pajak 2022. Dapat kita lihat ada perubahan yang berkeadilan, mulai dari batas lapisan terendah atau tarif 5%, dinaikkan dari 50 juta menjadi 60 juta, sehingga menguntungkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Selain itu, pemerintah menambahkan lapisan kelima dengan tarif 35% untuk PTKP di atas 5 miliar per tahun. Dapat dijelaskan melalui simulasi di halaman ini. Dapat diambil dari contoh kasus Pak Andi yang memiliki penghasilan neto 183 juta setahun dengan status K1, dan setelah dikurangi PTKP itu menjadi 63 juta dan diperoleh PKP sebesar 120 juta. Angka 120 juta ini dihitung secara berlapis. Mulai dari 60 juta pertama dikenakan tarif 5% atau 3 juta, dan sisa 60 juta berikutnya dikenakan tarif 15% atau 9 juta, sehingga total PPh terutang Pak Andi dalam 1 tahun adalah 12 juta. Sekarang beralih pada bagian ketiga, yaitu pajak penghasilan badan. Berbeda dari orang pribadi, wajib pajak badan seperti PT atau CV tidak mendapatkan fasilitas pengurangan PTKP. PPh badan dihitung dari laba bersih fiskal atau PKP dikalikan tarif proporsional. Dan jika dilihat berdasarkan UU HPP, tarif umum PPh badan yang saat ini adalah sebesar 22%. Pemerintah memberikan kemudahan dan insentif bagi dunia usaha berdasarkan skala omsetnya. Badan usaha UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar
dapat memanfaatkan PPh final 0,5% sesuai PP 5 tahun 2022. Sedangkan badan usaha menengah dengan omset antara 4,8 miliar hingga 50 miliar berhak menggunakan fasilitas pasal 31E, di mana porsi PKP hingga 4,8 miliar pertama mendapatkan potongan tarif 50%, sehingga tarif efektifnya menjadi 11% saja. Dapat dirangkum perbandingan antara PPh orang pribadi dan PPh badan ini. Dapat kita lihat, orang pribadi ini berfokus pada keadilan sosial individu, sehingga menggunakan tarif progresif bertingkat dan memperhitungkan elemen PTKP. Sementara PPh badan berfokus pada entitas bisnis, menggunakan tarif flat 22% serta tidak memperhitungkan PTKP, melainkan fasilitas pengurangan tarif berdasarkan omset. Dan itu saja. Demikian pemaparan mengenai dasar pengenaan pajak, tarif, serta perhitungan PPh orang pribadi dan badan yang dapat saya sampaikan. Dan jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.